Di atas kertas saling mengalahkan, tiga kekuatan timnas Indonesia U24 jadi modal tumbangkan Kirgistan. Sebagai laga pembuka, timnas Indonesia U24 segera melawan Kirgistan dalam ajang Asian Games 2022 di Stadion Zhejiang Normal University East pada Selasa malam nanti. Secara historik, kedua kesebelasan belum pernah bentrok selama perhelatan Asian Games. Namun Indonesia dan Kirgistan dua kali bertemu dalam laga persahabatan. Itu terjadi pada 1 November 2013 silam di Jakarta dan 2017 di Aceh. Ini adalah laga uji coba tim senior. Pada 2013, pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno berakhir dengan 4-0 untuk Indonesia. Adapun 2017, giliran Kirgistan mengalahkan Indonesia dengan skor 1-0. Namun jika mengacu pertandingan yang dijalani kedua tim selama 2023 ini, Indonesia jauh di atas angin. Ini karena performa Garuda Muda sedang moncer sejak meraih medali emas SEA Games kemarin. Tidak hanya itu, skuad Garuda Muda juga memiliki modal bagus. Pertama, karena skuad yang berpengalaman. Ya, meski polemik pemanggilan pemain turut menghiasi perjuangan timnas Indonesia U24 jelang Asian Games ini, meski demikian timnas Indonesia U24 tetaplah diisi oleh pemain muda yang berbakat, di mana banyak dari mereka yang sudah sangat berpengalaman. Selain itu, faktor pengalaman juara juga akan memompa semangat skuad Egy Maulana Fikri CS dan tentu akan menambah rasa percaya diri. Tidak bisa dibantah bahwasanya timnas Indonesia U24 memiliki banyak pemain yang berpengalaman meraih prestasi. Sebab deretan pemain yang dibawa Indra Syafri ke Asian Games ini adalah anggota timnas Indonesia U22 peraih medali emas SEA Games. Lebih dari itu, timnas Indonesia U24 datang ke Hangzhou, China tanpa disertai beban yang berlebihan. Skuad Garuda Muda tak ditargetkan untuk meraih medali apapun pada ajang tersebut. Hal itu seharusnya bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia U24 karena mereka bisa menampilkan permainan terbaik dan bermain lepas. Selain itu, persaingan grup F juga dirasa tak terlalu ketat dan mungkin hanya Korea Utara yang akan menjadi lawan paling berat bagi timnas Indonesia U24. Pelatih lokal dicaci, pelatih asing dipuja-puji. Pelatih timnas U23 Malaysia Ella Ngoan Ella Farasan disebut sulit untuk bisa menyenangkan hati para penggemar masyarakat negeri jiran. Performa kurang meyakinkan di kualifikasi Piala Asia U23 2024 membuat pelatih timnas U23 Malaysia mendapatkan sorotan tajam dari publik sendiri. Sebab performa yang dirasa tidak konsisten membuat banyak pihak pesimistis dengan nasib Malaysia di putaran final Piala Asia U23 2024 mendatang. Di sisi lain, mata masyarakat sepak bola Malaysia tertuju pada sosok Kim Pan-gon selaku pelatih timnas senior. Juru racik asal Korea Selatan ini berhasil mengangkat martabat sepak bola Malaysia lewat deretan hasil memuaskan meski belum berbuah gelar juara. Terakhir di FIFA Matchday melawan Suriah dan Cina, melakoni laga tandang dengan hasil imbang tanpa menelan kekalahan. Setelah menambah rasa tidak puas terhadap kualitas Ella Farasan, masyarakat Malaysia bahkan disebut menginginkan ia mengundurkan diri dari jabatan pelatih. Komentar-komentar buruk pun menyerbu Ella Farasan meski memiliki track fantastis dengan membuat tim non-unggulan di Liga Malaysia menjadi penantang gelar. Kurangnya waktu untuk persiapan ditengarai sebagai masalah utama, namun tidak dipungkiri jika para penggemar tidak terkesan dengannya lagi. Dan terkini diwartakan Ella Farasan resmi dipecat dari jabatan pelatih timnas Malaysia U23. Namun ia masih akan bekerja untuk timnas Malaysia senior sebagai asisten dari pelatih Kim Pan-gon. Penunjukan tersebut demi menjalin kesinambungan antara timnas Malaysia U23 dan senior. Dalam diskusi dari hati ke hati, Datuk Haji Hamidin dan Ella Farasan telah mencapai kata sepakat dan sepakat bahwa dirinya harus kembali fokus pada tanggung jawab sebagai asisten pelatih kepala nasional untuk membantu Pan-gon di skuad senior. Tulis pernyataan FAM pada laman resmi federasi pada Senin 18 September ini. PAM sendiri belum mengumumkan sosok pengganti Ella Farasan di kursi pelatih Malaysia U23. Mereka akan mengadakan rapat kembali untuk mendiskusikan siapa yang layak untuk mengasuh Harimau Malaya Muda di Piala Asia U23 2024 mendatang. Erick Thohir dianggap berhasil upgrade timnas, diminta titipkan pemain ke Inter Milan. Timnas Indonesia sedang wangi baik timnas senior maupun timnas kelompok umur, yang mana sama-sama menunjukkan performa yang menjanjikan. Terakhir, Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 dan sementara timnas senior berhasil mengerek rankingnya di FIFA. Menariknya, semua pencapaian harum itu di bawah nahkoda dari Sintayong. Mengenai pencapaian ini, pengamal sepak bola Kesit Budi Handoyo menyebut faktor ketegasan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan keberanian Sintayong membuat timnas Indonesia U23 kini semakin tangguh. Sintayong mampu menciptakan sebuah tim yang berisikan pemain-pemain muda Indonesia. Selain itu, sejak ditangani Sintayong, banyak pemain muda hadir dan kehadirannya bisa diandalkan.
Ini tentu merupakan buah dari keberaniannya menampilkan pemain-pemain baru untuk diturunkan dalam laga uji coba. Terangnya, Kesi juga menyebut peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam membentuk timnas yang tangguh, di mana ada kebijakan dan perhatian yang serius terhadap timnas. Dibuka dengan keran emas SEA Games, PSSI di bawah komando Erick Thohir memang seakan mentransformasi persepakbolaan tanah air. Bahkan hal ini pun juga diakui langsung oleh Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan ini tak menampik, kesuksesan dari skuad Garuda juga tak lepas dari peran Ketum PSSI Erick Thohir. Pada zaman Pak Erick Thohir komunikasi lebih lancar dan dia sering datang ke stadion. Jadi saya sangat senang sejak Pak Erick Thohir menjadi Ketua Umum. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Erick atas dedikasinya terhadap timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia. Kata Sintayong, pelatih asal Korea Selatan ini pun juga tak menyangka bisa memimpin timnas Indonesia menghadapi juara Piala Dunia, Argentina. Menurutnya itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain timnas Indonesia tanpa harus melihat hasil dari pertandingan tersebut. Bahkan Sintayong berharap di masa depan akan ada laga uji coba melawan tim sekuat Argentina lagi. Erick Thohir yang memiliki pengalaman segudang di dunia olahraga internasional pun seakan memudahkan jalannya untuk melobi para elit-elit federasi atau bahkan klub. Mungkin begitulah yang ada di benak Akmal Marhali. Saat satu acara dengan Coach Justin, demi perkembangan pemain, Akmal menyebut bahwasanya PSSI bisa menitipkan pemainnya ke Inter Milan karena koneksi sang Ketua Umum Erick Thohir yang luas. Sontak, komentar dari Akmal Marhali itu dibalas oleh Coach Justin dengan singkat dan jelas. Kepada lawan bicaranya tersebut dengan menyebut bahwa hal itu tidaklah mudah. Perdebatan ini kemudian menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air yang kebanyakan menganggap Akmal Marhali tak punya wawasan yang jelas dari komentarnya.